Halo teman-teman, aku Ilma. Kalian ada yang tahu nggak sih gimana masuknya Islam ke Indonesia? Atau gimana sih awalnya Islam itu kok bisa masuk ke Indonesia? Nah, jadi hari ini atau kali ini aku mau jelasin mengenai perjalanan Islam di Nusantara dan gimana sih masuknya Islam di Nusantara itu. Selamat menonton! Sebelum kita masuk pada materi, aku mau jelasin tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui cara-cara dakwah para ulama dan juga mengenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke materinya aja. Check it out! Jadi teman-teman, Islam itu masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim sekaligus berdakwah menyebarkan Islam. Nah, Nusantara menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan juga Gresik menjadi pintu masuk dari agama Islam. Oke, tadi kan masuknya Islam itu kan lewat jalur perdagangan. Tapi ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab yang berdakwah secara damai. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat itu menjelaskan Islam datang ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan teori Persia itu mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia yang dibuktikan oleh kesamaan tradisi keagamaan seperti peringatan 10 Muharram. Sementara teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk melalui pedagang Cina Muslim, dibuktikan dengan keturunan Cina pada tokoh Islam dan arsitektur masjid kuno. Tadi kan udah dijelaskan nih kalau cara masuknya Islam ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Padahal masuknya Islam di Nusantara itu juga ada dari beberapa cara atau metode. Salah satunya itu pernikahan, pendidikan, sosial, dan juga kesenian. Jadi ada banyak cara atau metode. Namun yang paling banyak itu melalui jalur perdagangan. Setelah masuknya Islam di Nusantara, ada beberapa kerajaan Islam yang berdiri. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasa yang terletak di Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam di Aceh, Kerajaan Demak di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah, Kerajaan Banten di Banten, Kerajaan Banjar di Kalimantan, Kerajaan Cirebon di Jawa Barat, Kerajaan Ternate di Maluku Utara, dan juga Kerajaan Tidore di Maluku Utara. Jadi setelah Indonesia itu dimasuki oleh Islam, muncul beberapa kerajaan Islam. Terjadi juga penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo yang terdiri dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Derajat, Gunung Jati, Kudus, Kalijaga, dan juga Muria. Nah, beliau itu menyebarkan agama Islam di Jawa, jadi khusus di Jawa aja. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Nilai yang diajarkan oleh Wali Songo itu terdiri dari kedamaian dan persaudaraan, toleransi antar umat beragama, kejujuran dan keadilan, serta rukun dan harmonis. Jadi, beliau itu tidak serta-merta hanya menyebarkan ajaran agama atau menyebarkan ajaran Islam, namun juga memberi contoh ataupun menerapkan sistem perdamaian dan juga kehidupan yang rukun dan harmonis. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kali ini adalah Islam hadir di Nusantara melalui cara yang damai dan juga santun. Dakwah Islam dilakukan dengan berbagai cara yang bijaksana, seperti perdagangan, pendidikan, perkawinan, ataupun melalui kesenian. Kemudian, kerajaan-kerajaan Islam berperan besar dalam penyebaran Islam.
Yang terakhir ada ajaran Islam membawa kedamaian bagi masyarakat Nusantara. Oke teman-teman, jadi itu tadi pemaparan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jika dari kalian ada yang ingin bertanya atau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih, bye-bye.